Selamat pagi Bapak Ibu pemuda-pemudi yang Tuhan kasihi. Saat ini saya hendak mengajak saudara sekalian untuk mengikuti renungan yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola 4M. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari baru yang Tuhan beri bagi kami untuk kami nikmati sepanjang hari ini. Tapi sebelumnya untuk mengawali kegiatan kami sepanjang hari ini, kami butuh firman Allah untuk memandu kehidupan kami. Oleh karena itu ya Yesus, Roh Kudus tuntun kami, berikan kami pengertian untuk memahami kehendak-Mu untuk kami lakukan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pemuda-pemudi, untuk merenungkan firman hari ini, saya Pendeta Mike Sahetapi bersama istri Pendeta Sarce Pasal Besi secara bergantian mengajak kita sekalian untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 55 ayat yang ketiga dengan tema memberi hidup untuk mendengarkan suara Tuhan. Yesaya 55 ayat 3 demikian firman Tuhan, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Dari nats bacaan di atas kita akan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagaimana caranya supaya kita dapat mendengarkan suara Tuhan? Supaya kita dapat mendengar suara Tuhan, maka kita perlu datang kepada Tuhan seperti dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga B, datanglah kepadaku. Yang kedua, menjendengkan telinga seperti dikatakan dalam ayatnya yang ketiga A, sendengkanlah telingamu. Ya, untuk mendengarkan suara Tuhan. Maka tindakan pertama adalah kita harus datang. Karena tidak mungkin seseorang akan mendengarkan kalau dia tidak datang. Dia harus datang, berjumpa, hadir, mengalami perjumpaan dengan Allah. Baru dia bisa mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Dan yang kedua, dia harus menyendengkan telinga. Karena tidak hanya sekedar datang saja. Ada orang datang ke gereja, datang beribadah, tapi tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, tidak merenungkannya. Itulah sebabnya yang kedua tadi berkata sendengkanlah telinga. Kata sendengkanlah mau menekankan kepada kita bahwa engkau harus mendengarkan baik-baik, mendengarkan dengan penuh perhatian. Engkau harus merenungkannya dan menggalinya. Jadi untuk mendengarkan suara Tuhan tidak hanya cukup kita datang, tapi kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian via firman Allah itu. Kita harus merenungkan itu dan menggalinya setiap saat melalui pertanyaan-pertanyaan, sehingga kita akan mendengar dan menemukan suara Tuhan melalui firman Tuhan. Yang kedua, apakah yang akan terjadi ketika kita mendengarkan suara Tuhan? Apa yang terjadi ketika kita mendengar suara Tuhan adalah kita memperoleh hidup seperti dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga B, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Yang kedua, maka kita akan memperoleh keberhasilan. Iya, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, itu akan memberikan kehidupan bagi kita. Jadi hidup dan mati kita itu ditentukan oleh mendengarkan suara Tuhan. Karena ketika kita mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan itu akan menguatkan kita ketika kita lemah. Firman Tuhan akan memberikan pengharapan bagi kita ketika kita putus asa. Firman Tuhan akan memberikan penghiburan ketika kita dalam duka cita. Firman Tuhan akan mengangkat kita ketika kita jatuh. Firman Tuhan menyadarkan kita ketika kita berbuat salah dan dosa. Itulah sebabnya firman Tuhan itu mendatangkan kehidupan bagi kita. Orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, mereka akan lemah, mereka akan tinggal dalam dosa, dan mereka akan mati secara rohani. Mereka tidak memperoleh kehidupan. Dan manfaat yang kedua dari mendengarkan suara Tuhan, tidak hanya memperoleh hidup, tapi dalam ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11 dia berkata begini, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan.
demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Jadi firman Tuhan yang keluar, yang kita dengarkan itu akan mendatangkan keberhasilan bagi kita. Dia berkata akan membuat subur, akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan memberikan benih kepada penabur dan roti. Ayat 10 menekankan tentang keberhasilan ketika kita mendengar, merenungkan suara Tuhan lewat firman Tuhan itu. Bahkan Yosua 1 ayat 8 berkata, tetapi orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, maka ia akan berhasil dan perjalanannya akan beruntung. Jadi kalau kita mau beruntung, kita mau berhasil, perjalanan kita mau baik-baik, maka dengarkanlah suara Tuhan. Orang yang mengabaikan firman Tuhan, orang yang tidak mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, ia akan menjumpai kegagalan. Jadi keberhasilan kita tidak hanya ditentukan oleh skill, oleh pekerjaan, oleh talenta dan kemampuan kita, tetapi keberhasilan kita juga itu ditentukan oleh suara Tuhan melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menuntun kita untuk bertindak hati-hati, untuk tidak membuat keputusan yang salah atau yang ceroboh. Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang akan Allah lakukan ketika kita datang dan mendengarkan suara Tuhan? Yang akan Allah lakukan ketika kita mendengar suara Tuhan adalah Allah akan mengikat perjanjiannya menurut kasih setianya, dalam ayat yang ketiga bagian C. Karena aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ya, ketika kita datang mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, tidak hanya kita memperoleh hidup dan keberhasilan, tapi kita juga mengalami kasih setia Tuhan. Kita akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap perjalanan kita. Dan kasih setia Tuhan itu bersifat abadi. Ratapan berkata kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi buat kita. Sehingga ketika kita dalam persoalan, kita merasakan kasih setia Tuhan. Ketika kita dalam duka cita, dalam kegagalan, dalam pergumulan kita akan melihat, merasakan, mengalami kasih setia Tuhan. Bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Allah tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Kasih Allah selalu hadir memberikan kekuatan. Kasih Allah selalu hadir menopang dan menguatkan kita, memberikan pengharapan dan jalan keluar buat kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita mendatang buat Tuhan, berikan waktu dan dengarkan suara Tuhan. Nah, berdasarkan uraian firman Tuhan hari ini, maka pelajaran yang dapat kita peroleh adalah yang pertama, datanglah kepada Tuhan melalui ibadahmu dan saat tidurmu untuk saudara mendengar suara Tuhan. Yang kedua, dengarkanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, artinya memperhatikan, bahkan merenungkan, menggali firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, ketika kita mendengar suara Tuhan, datang kepada Tuhan, maka kita akan mengalami hidup, kita akan mengalami keberhasilan, bahkan kita mengalami kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami disadarkan kembali bahwa betapa pentingnya kami datang dan mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan ini menuntun kami kepada kehidupan, membawa kami kepada keberhasilan, dan membawa kami untuk menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bagikan firman hari ini kepada saudara, teman, sahabat kita, sehingga mereka juga diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.